Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ketiga atau teori ketiga tentang malware dan analisis di sini yang akan kita bahas adalah tentang reverse malicious code, di mana mahasiswa nanti mampu memahami konsep keamanan Windows 32 bit dan 64 bit. Bagaimana menganalisa kerentanan yang terdapat pada sistem operasi tersebut. Nah, ada indikator yang harus dijabarkan di sini nanti, yaitu adalah memahami konsep perakitan inti x86 atau 32 bit untuk melakukan analisis kode berbahaya, mengidentifikasi struktur logika dengan diassemblernya, mengikuti kontrol program untuk memahami poin keputusan selama eksekusi tersebut. Nah, ada hal lagi mengenali karakteristik dari malware yang umum di tingkat Windows API atau manipulasi registry, keylogging, komunikasi, HTTP dropper, dan memperluas. Ini ada beberapa hal untuk memperluas pengetahuan tentang perakitan dan penyertaan analisis kode x64, di mana nanti ada bahan kajian yang akan digunakan untuk labnya adalah HTTP command atau dorking, keylogging, CLI, IDA, registry, Windows, malware scanner, BT Defender, Windows TinyExe nanti bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, oke. Kita akan sedikit bukan demo di sini ya. Apa sih yang disebut dengan reverse malicious code di sini ya? Kita akan coba search di situ. Jadi apakah itu? Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali ya karakteristiknya. Ini ada di jurnal, ada di PPT. Kita coba nyari yang PPT. Cari anytime. Gunakan dalam bahasa Indonesia. Gitu aja. Kalau kita mau nyari gunakan seperti ini dalam bahasa Indonesia. Oke. Ini adalah teknik, jadi kita baca di sini abstraksinya, ada abstraksinya juga. Terus kita lebih mengerucutkan lagi ke PPT. Jadi teknik reverse engineering yang digunakan di sini itu adalah kita mengupas. Tadi dikupas, ini ada dibahas di sini ya. Ada malcode atau malicious code. Ada jenisnya di sini adalah virus, ada worm, ada trojan horse, ada spyware. Oke. Dari ketiga virus itu kemampuannya untuk mendapatkan informasi di sini ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk memeriksa suatu file itu untuk virus sendiri. Dan dia mampu untuk menggandakan diri dan menolakkan diri. Nah, kemampuan melakukan manipulasi itu jelas di virus. Misalnya contohnya kayak kita punya Sality atau virus 32. Itu juga termasuk dengan virus. Jadi virus itu adalah bagian dari malware. Nah, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Jadi ya, nanti akan bersembunyi di misalnya nih di sistem recyclernya. Kalau di Windows atau dia hide secara private, proses hidden di versi Windows itu kan ada banyak nih, sampai ekstensinya nanti duplicate dan dia mampu untuk menduplicate service. Terus jenis-jenis virus. Ini ada virus makro dalam bahasa program aplikasi adalah istilahnya di Word ini ya, virus bot atau sekto, memindah atau mengganti bot sektor asli dengan program booting virus, steal virus, menguasai tabel interrupt pada DOS, berkemampuan untuk mengendalikan instruksi level DOS. Biasanya tersembunyi di sini. Ada lagi namanya polymorphic virus, mengecoh program antivirus dengan melakukan merubah strukturnya setiap kali selesai menginfeksi file. Ada lagi virus file atau program menginfeksi file-file yang dapat dieksekusi langsung dari sistem operasi. Nah, ada multi partition atau virus itu sendiri. Ini artinya adalah gabungan dari virus bot sektor dan virus file itu sendiri. Umumnya kalau worm di sini ya, di surat ini menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Ya, ini adalah lubang cacing ya. Worm itu bisa dianalogikan dengan seperti kayak lubang cacing. Mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Jadi membuat traffic jaringan penuh, memperlambat koneksi dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Umumnya menyebar melalui email atau file dokumen tertentu.
Nah, apa sih dengan yang dimaksud dengan kriteria dari Trojan Horse itu sendiri? Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game, software, update program dan sebagainya. Ini sering teman-teman kalau pas update game atau download game itu kan kita nggak tahu ternyata disisipin di sini ada namanya Trojan Horse. Kalau yang sekarang namanya RAT, Remote Access Trojan paling terkenalnya, dan lebih dikenal lagi dengan namanya Pilot lagi. Jadi kalau kita kena malware sebenarnya kita bisa remote access kemana-mana ya, bisa di remote dari mana saja ya. Itu yang harus kita khawatirkan sekarang, bukan karena kita di pentest atau apa, malah malware itu sangat berbahaya untuk saat ini, apalagi gadget Android itu udah sangat rentan untuk sekarang ini. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Nah, efeknya akan memenuhi jalur komunikasi. Misalnya contohnya nih, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of service atau DDoS attack yang digunakan di situ. Nah, ini berbahaya juga. Nah, terus ada lagi kriteria namanya spyware. Yang namanya spyware berarti mengintai ya, atau bahasa Jawanya nginjeng. Berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Nah, nanti akan saya bahas tentang, mungkin bisa saya bahas tentang perbedaan antara cracker, hacker, dan lain-lain. Itu nanti akan saya bahas di situ. Karena setiap orang pasti kalau ada yang rusak pasti hacker gitu kan. Nah, nanti kita bedakan hacker itu seperti apa sih, cracker itu seperti apa. Cracker bukan biskuit ya di sini ya. Terus efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Tentu kalau kena virus atau malware pasti seperti itu. Nah, tingkatan gangguan kerusakan ini ada 4 yang digunakan di sini adalah sekedar tampil atau show off. Ini ya, seorang pentester atau hacker atau apa gitu kan, atau cracker atau dan sebagainya. Dia hanya show off, atau dia menghentikan layanan program, atau dia menghapus atau merusak data file software dan mencuri data. Media penyebaran virus worm Trojan spyware ini kalau zaman dulu itu bisa melalui disket, media storage, read and write RW di sini ya, atau CHMOD ya, RW Crude itu enggak ya, read write and executable. Kedua adalah jaringan LAN WAN dan sebagainya. Yang ketiga WWW, Internet World Wide Web yang digunakan. 4 adalah software yang freeware atau shareware, atau bahkan bajakan di sini ya, nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak bisa ambil software yang berbahaya, biasanya larinya ke bajakan. Nah, yang kelima adalah attachment pada email transferring file. Ini berbahaya, ini untuk media penyebaran dari virus worm, trojan atau spyware. Nah, pengamanannya gunakan antivirus dengan selalu update patch Windows-nya, scanning semua media penyimpanan eksternal yang Anda gunakan. Cobalah untuk mengkombinasikan antivirus Anda dengan firewall, anti spamming-nya dan sebagainya. Waspada terhadap file mencurigakan seperti file dengan 2 buah extension atau file executable. Mengambilnya dari situs resmi untuk software freeware atau shareware. Pisahkan data dengan program, sebaiknya antara drive berisi data benar-benar terpisah dari program. Nah, pasang juga program pengembali setting sistem operasi otomatis misalnya dengan debris dan sebagainya. Itu perlu disetting kan. Nah, ada perilaku sikap di sini ya. Ada perilaku sikap atau pengamanan komputer akan mudah terserang virus jika Anda yang pertama adalah membuka email berlampiran email attachment yang tidak jelas asal usulnya. Udah percaya begitu saja semua yang ada baik di email, misal suatu pesan yang menjanjikan uang undian berhadiah, Anda klik. Mungkin nggak cuma email ya, mungkin dia ada di WhatsApp, ada di SMS dan sebagainya. Terus Anda jangan pernah melakukan download suatu program yang tidak jelas dari mana sumbernya. Ya, misalnya di Android nih, unknown resource gitu kan, install unknown resource, oke, trustment langsung diinstal, itu juga berbahaya. Yang keempat, melakukan pertukaran file-file yang tidak jelas, misalnya melalui peer-to-peer program seperti Kaza, Aris, MRC dan sebagainya, atau pakai sekarang kan aplikasi misalnya kayak WhatsApp dan sebagainya kan bisa ya, Telegram dan sebagainya bisa langsung kirim attachment file atau pakai Signal dan sebagainya. Itu mending di filter dan lebih hati-hati. Terus memberikan atau menyebarkan password Anda kepada orang, jangan. Ya, Anda terlalu dermawan kalau memberikan seperti ini. Terus perilaku sikap pengaman untuk lanjutannya adalah komputer mudah diserang jika Anda tidak menjalankan menggunakan antivirus program. Bisa jadi, tapi setidaknya kita mempunyai
jembatan pengamanan di sini pertamanya. Padahal di Windows ada Bitdefender, ada firewall dan sebagainya. Terus melakukan update data antivirus, melakukan update sistem operasi pet atau pet, terutama pet security-nya, merubah default password, misalnya password untuk akun. Ini secara berkala dirubah terus ya. Dan untuk administrator Anda hide di sini, jangan dimunculkan user Anda jadi administrator. Jadi sebenarnya ada settingan user untuk kita rubah ke sistem administrator, bisa disembunyikan. Terus menjalankan setting atau program firewall pada komputer Anda ataupun dalam jaringan. Kalau nggak ngerti ya bisa pakai komodo dan lain sebagainya. Kalau ada komodo jangan Anda langsung nyari ada kadal, ada jaran, itu jangan ya. Tetap namanya ada komodo. Komodo itu nama firewall ya, atau tools firewall. Terus tip untuk passwordnya jangan gunakan kata-kata umum gitu ya, admin, root itu jangan, atau 1234566 itu jangan. Komunikasikan dengan string karakter seperti ini lebih bagus. Oke. Ini yang harus dikembangkan lagi. Terus perbedaan di sini tadi ya, perbedaan hacker, cracker, dan script kiddies. Yang pertama adalah hacker, seseorang yang menguasai pemrograman dan umumnya bermaksud untuk mengetahui sejauh mana batas kemampuan suatu sistem komputer. Nah, tentunya dengan maksud baik ya. Jadi dia tidak akan melakukan proses device, melakukan proses untuk eksploitasi terlalu berlebih, itu tidak. Ini contoh di hacker. Sedangkan cracker ilmunya sama dengan hacker sih. Seseorang yang mampu masuk ke dalam sistem orang, biasanya di jaringan komputer, dengan cara membypass password atau lisensi program komputer tersebut, atau secara sengaja melawan keamanan komputer dengan maksud yang tidak baik. Nah, ini akan menjadikan exploit sistem secara full dan akan pengambil alihan program, pengambilan alihan sebuah sistem untuk dilakukan untuk diri sendiri. Larinya biasanya untuk kepuasan pribadi sih kalau cracker di sini ya. Jadi bukan uang bayarannya. Ada juga sih kalau bisa dibayar juga ada di sini contoh-contoh cracker. Terus ada namanya script kiddie, seseorang yang mempunyai tools atau program saat keberuntungan yang tepat sehingga dapat masuk ke dalam sistem orang lain. Nah, ini ada beberapa banyak. Nanti bisa dilihat di sini ancaman keamanan komputer, bisa dilihat di referensi di sini, dan kebetulan saya ngambil saja dari setplayer.info slide dengan ID-nya 3780062. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus pantau di channel saya ya, dan tolong di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.